Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Aldo Lufasa dari Pendidikan Jasmani Angkatan 2021, yang mana di tahun ini diamanai sebagai Presiden BMK-BMIK Kabinet Kala Runika. Dalam menjalankan sebuah tugas, tentu saya tidak sendiri. Maka dari itu, perkenalkan, Saya Adi Waskita, biasa disapa Adi dari Ilmu Gizi Angkatan 2021, diamanai sebagai Wakil Presiden BMK-BMIK 2024. Saya dan Aldo siap menjadikan BMK-BMIK sebagai ruang gerak untuk mewujudkan cita-cita yang nyata bagi KBMIK dan Indonesia. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa Ilmu-Ilmu Kesehatan atau biasa kami sebut BMK-BMIK Unsur merupakan sebuah wadah yang bergerak untuk membentuk sebuah generasi muda sebagai agent of change secara kritis, kolaboratif, serta inovatif secara profesional. Kala Runika kami pilih sebagai nama kabinet yang melekat pada diri kami. Kala Runika berarti waktu matahari terbit, yang menggambarkan proses kami dari masa yang gelap menuju terang, dengan harapan BMK-BMIK bisa membawakan cahaya yang hangat serta positif bagi KBMIK serta masyarakat Indonesia dalam menyambut hari baru yang lebih baik lagi. Visi yang kami bawakan di tahun ini yaitu menjadikan BMK-BMIK sebagai wadah yang hangat untuk menciptakan sebuah pergerakan mahasiswa yang kritis, kolaboratif, serta inovatif dalam mewujudkan generasi muda sebagai agent of change secara profesional. Dalam mewujudkan visi kami membawakan 6 belajar. Yang pertama, ruang harmoni menciptakan internal kabinet yang hangat. Kedua, ruang administrasi yang profesional. Yang ketiga, ruang pengembangan yang apresiatif dan suportif. Yang keempat, ruang sosial yang bermanfaat dan juga solutif. Yang kelima, ada ruang relasi yang kolaboratif. Dan yang terakhir, ruang ekspor yang mendukung kesejahteraan dan juga tanggap dengan isu yang ada. Adapun program kerja unggulan yang kami bawakan di tahun ini, yang pertama, GSIP. GSIP merupakan salah satu program kerja milik Kementerian Adkesma yang mana kita membawakan sebuah webinar beasiswa nasional sebagai bentuk pengembangan minat mahasiswa secara berkualitas di lingkup Fikes serta unsur itu sendiri. Lalu yang kedua, Real Fest. Real Fest merupakan acara hari peringatan ulang tahun Fikes yang ke-10 yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mewujudkan kebermanfaatan yang lebih di lingkup masyarakat Banyumas. Yang ketiga, ada Salon Pejuang Muda atau biasa disebut dengan SPM yang siap menjadi gerbang yang hangat dan bermanfaat untuk KBMIK. Dan yang terakhir, ada Senawang Desa yang menjadi ruang gerak bagi KBMIK untuk menyebarkan benih kebermanfaatan di desa binaan kami, Desa Serayu Larangan. Dan inilah kami, BMK-BMIK Kabinet Kala Runika. Manajemen Kabinet akan menciptakan suasana internal BMK-BMIK yang hangat guna mendukung profesionalisme setiap anggota pengurus fungsionalis sekaligus mengoptimalkan manajemen administrasi dan sistem komunikasi baik di dalam BMK-BMIK maupun di luar BMK-BMIK melalui pendekatan yang kritis, inovatif, dan kolaboratif bersama Kementerian Sekretaris Kabinet, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pertanian. Dan Keuangan memiliki tupoksi untuk bertanggung jawab atas manajemen administrasi keuangan internal kabinet BMK-BMIK dan keuangan eksternal Ormawa Fikes. Kegiatan yang pertama, tukar administrasi keuangan merupakan pelatihan mengenai format dan juga prosedur yang berlaku kepada bendahara Ormawa Fikes. Kegiatan yang kedua merupakan transparansi dana kemahasiswaan, kegiatan untuk melaporkan penggunaan dana kemahasiswaan melalui BMK-BMIK di media sosial. Untuk kegiatan yang ketiga merupakan forum keuangan Ormawa, merupakan forum rutin bersama bendahara Ormawa Fikes untuk memastikan dan melaporkan penggunaan dana kemahasiswaan. Kementerian Sekretaris Kabinet memiliki tupoksi untuk mengatur seluruh aspek administrasi internal BMK-BMIK dan juga eksternal termasuk Ormawa Fikes. Tata administrasi sekretaris menggambarkan pelatihan mengenai prosedur administrasi yang berlaku di Fikes, meliputi alur, serta format proposal dan juga laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya ada database pengurus Ormawa di Fikes sebagai wadah untuk menghasilkan informasi lengkap mengenai data pengurus Ormawa di Fikes. Dan yang terakhir adalah tata administrasi meliputi penyusunan dan juga pengarsipan dokumen-dokumen internal BMK-BMIK meliputi surat masuk, surat keluar, laporan pertanggungjawaban, dan proposal kegiatan selama 1 periode.
Personalia merupakan kementerian yang berada di bawah naungan Kementerian Manajemen Kabinet yang memiliki tupoksi untuk bertanggung jawab menjaga keharmonisan internal pengurus BMK-BMIK baik dari segi kinerja maupun kekeluargaan. Organize Connect memberikan bekal pada pengurus baru sebagai modal awal untuk menjalani kepengurusan. Yang kedua, ada Uber atau upgrading bersama Personalia yang membantu meningkatkan kualitas kinerja pengurus BMK-BMIK. Yang ketiga, ada Starlight yang merupakan program internship BMK-BMIK 2024. Kementerian Pemberdayaan Mahasiswa akan menciptakan iklim yang aspiratif dan apresiatif dalam mengembangkan potensi sumber daya, minat, bakat, serta prestasi mahasiswa yang akan dihasilkan oleh Kementerian PSDM, Kementerian Minat dan Bakat, serta Kementerian Ekonomi Kreatif Mahasiswa. Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa merupakan sebuah kementerian yang berada di bawah naungan Kemenkoan Pemberdayaan Mahasiswa. Kementerian ini memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya mahasiswa di Fakultas Ilmu Kesehatan. Kementerian PSDM memiliki 3 proker. Yang pertama ada Aspire, Salam Pejuang Muda, yang merupakan kegiatan ospek bagi mahasiswa baru untuk memperkenalkan kehidupan lingkungan kampus. Yang kedua ada Insight Camp, yang merupakan kegiatan untuk mengembangkan berbagai macam skill. Dan yang ketiga ada Flash, yaitu kegiatan untuk mengembangkan atau menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Kementerian Minat dan Bakat merupakan kementerian yang berperan dalam meningkatkan dan memfasilitasi mahasiswa FIKAS di bidang minat dan bakat. Kementerian Minat dan Bakat juga mendukung, mengkatalis, dan bekerjasama dengan UKM di Fakultas Ilmu Kesehatan. Program kerja yang pertama ada FGT. Ini adalah FIKAS Got Talent, ajang pencarian bakat yang menampung minat dan bakat mahasiswa. Yang kedua ada Bahas atau Bakat Mahasiswa. Ini adalah sharing session terhadap mahasiswa yang berprestasi. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada Visi, FIKAS Berprestasi, pemberian apresiasi terhadap mahasiswa yang telah berprestasi. Kementerian Ekonomi Kreatif Mahasiswa bergerak dalam bidang ekonomi kreatif yang bertujuan untuk menambah pemasukan kas BMK-BMIK serta memfasilitasi, memotivasi, dan memberikan informasi kepada KBMIK tentang kewirausahaan. Proker yang pertama ada e-learner atau Elevate to Learn How to Be an Entrepreneur. Ini merupakan rangkaian kegiatan seminar, talk show, dan pelatihan bisnis yang dapat meningkatkan wawasan dan keterampilan di bidang kewirausahaan. Kemudian proker yang kedua ada ITRI, ini merupakan bazar kewirausahaan yang dapat memotivasi mahasiswa untuk berwirausaha. Kemenkoan Kesejahteraan Sosial dan Politik akan menjadi wadah kolaborasi bagi mahasiswa yang inovatif dan solutif di bidang pengabdian masyarakat dan lingkungan. Kemenkoan Kesejahteraan Sosial dan Politik juga akan menciptakan mahasiswa yang tanggap terhadap isu peningkatan kesejahteraan mahasiswa, serta kritis dalam isu sosial dan politik bersama Kementerian Adkesma, Kementerian Sosmas, dan Kementerian Kastrat. Advokasi dan kesejahteraan mahasiswa merupakan kementerian yang berfokus untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa, pengadvokasian dan menjembatani antara mahasiswa dengan pemangku kebijakan kampus, yaitu Dekanat Fakultas Ilmu Kesehatan, secara terbuka dan juga humanis. Adapun program kerja yang dibawakan oleh Kementerian Adkesma yang pertama yaitu Get to Know About Scholarship, merupakan kegiatan workshop dan webinar nasional mengenai kiat-kiat lolos seleksi beasiswa. Yang kedua yaitu Posko UKT, merupakan kegiatan pendampingan kepada KBMIK yang ingin melakukan penyesuaian dan juga keringanan UKT. Yang ketiga yaitu Advo School atau Sekolah Advokasi, merupakan kegiatan pengarahan dan pembinaan kepada lingkar advokasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Kementerian Kajian Aksi Strategis merupakan wadah aspirasi bagi teman-teman KBMIK terkait regulasi kebijakan yang kurang bisa diterima oleh mahasiswa dari pihak atas. Kementerian Kastrat juga membuat kajian dan melakukan penyikapan terhadap isu-isu strategis. Adapun proker Kastrat yang pertama adalah International Women's Day, yaitu dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional, kami mengadakan seminar dan suara wanita. Yang kedua adalah tangkap isu strategis ataupun tangkis, yaitu diskusi umum terkait dengan isu-isu yang sedang hangat khususnya di bidang kesehatan. Yang ketiga adalah training politik pergerakan ataupun TPP, yaitu pencerdasan kepada mahasiswa baru tentang politik pergerakan.
Kementerian Sosial Masyarakat merupakan kementerian yang bergerak dalam bidang pengabdian masyarakat. Kementerian Sosmas juga diamanahi sebagai fasilitator kepada KBMIKA untuk melaksanakan dan meningkatkan rasa kepedulian terhadap kegiatan sosial. Untuk prokernya, yang pertama ada Serawung Desa. Serawung Desa merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa binaan berupa pengabdian masyarakat. Yang kedua ada Hari Kesehatan Nasional atau HKN, merupakan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional yang meliputi edukasi dan pemeriksaan kesehatan. Yang ketiga adalah Mantai. Mantai merupakan aksi KBMIKA Peduli Lingkungan yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan seperti pembersihan pantai dan juga penanaman mangrove. Kemenkoan Media dan Relasi melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Media, Komunikasi, dan Informasi akan menjalin relasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai elemen guna mewujudkan kebermanfaatan yang berdampak luas. Kementerian Dalam Negeri BEM-KBMIKA merupakan kementerian yang dibawahi Kemenkoan Media dan Relasi yang bertugas sebagai delegasi dalam mengkoordinasi kegiatan Ormawa serta menjalin sinergitas dan kekeluargaan Ormawa KBMIKA. Untuk program kerja Dagri sendiri, yang pertama ada Get to Know About Ormawa Fikes, merupakan kegiatan pengenalan profil Ormawa Fikes kepada para mahasiswa baru. Yang kedua ada Rihil Fest, yaitu program terbesar BEM-KBMIKA untuk menyambut hari lahir Fikes Unsut. Yang ketiga ada Bareng-Bareng Kita Healing atau Baling, merupakan kegiatan seru-seruan bareng teman-teman Ormawa. Kementerian Luar Negeri adalah kementerian yang bertugas sebagai penghubung dalam menjalin hubungan eksternal dengan pemerintah atau swasta di berbagai bidang, serta melakukan hubungan bilateral dan multilateral dengan organisasi lain di luar Fikes Unsut. Untuk program kerja Kementerian Luar Negeri ada dua. Yang pertama adalah KBMIKA Kaderletis. Ini mewadahi mahasiswa untuk dapat mengakses informasi mengenai lowongan pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah Aksara. Ini untuk mempererat dan menjalin hubungan baik dengan alumni, serta memberi wadah bagi mahasiswa untuk berinteraksi langsung dengan alumni Fikes. Kementerian Media, Komunikasi, dan Informasi merupakan kementerian yang memiliki tanggung jawab dalam penyebarluasan informasi mengenai kegiatan BEM-KBMIKA secara periodik. Selain itu, Kementerian Menkominfo juga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sosial media. Adapun program kerja dari Kementerian Menkominfo yang pertama adalah Majalah Digital Makmuka, merupakan majalah yang memuat informasi mengenai lingkup KBMIKA dan informasi lainnya. Kemudian yang kedua adalah Company Profile atau Kompro, merupakan salah satu media branding dari BEM-KBMIKA yang berisikan tentang pengenalan pengurus serta pengenalan program kerja secara singkat. Kemudian yang ketiga ada KBMIKA Pencerita, merupakan media informatif yang dikemas dalam video menarik.